Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Trik Pemula, channel belajar khusus para pemula tingkat dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh penggunaan rumus if di Microsoft Excel. Video ini merupakan video tanggapan dari pertanyaan salah satu sahabat kita di kolom komentar. Pada layar terlihat kita punya data siswa beserta nilainya. Dan di sini kita akan memberikan keterangan mana saja siswa yang lulus dan yang tidak lulus. Kita punya standar nilainya yaitu 70. Ini bisa saja kita lakukan manual, misalkan yang nilainya 85 kita berikan keterangan lulus. Kemudian yang nilainya 55 atau yang nilainya 60 kita berikan keterangan tidak lulus. Bagaimana misalnya jika siswa kita banyak, misalkan 50 siswa, tentu kita tidak mungkin melakukannya secara manual seperti ini. Untuk itu, kita akan mencoba menggunakan rumus if yang sudah disediakan di Microsoft Excel. Ini kita hapus dulu. Caranya adalah, misalkan kita mulai dari siswa yang paling atas nama John. Pada kolom keterangan kita ketikkan sama dengan if buka kurung. Atau ketika kita mengetikkan if, di sini muncul pop-up, kita bisa menekan tab pada keyboard. Kemudian logical testnya ini kita gunakan. Logikanya adalah jika nilainya lebih dari 70 atau sama dengan 70, maka dia akan lulus. Jika nilainya kurang dari 70, maka dia tidak lulus. Maka di sini kita ketikkan, kita pilih dulu nilainya yang berada di sel B2, kemudian ketikkan lebih dari sama dengan standar nilainya kita masukkan 70. Kemudian ketikkan koma atau titik koma tergantung settingan komputer yang kita gunakan. Jika di sini koma, kita gunakan koma. Jika di sini titik koma, maka yang kita gunakan titik koma. Selanjutnya, value if true ini kita isi dengan ketika kriteria ini benar, maka keterangan yang muncul adalah lulus. Kita ketikkan lulus. Perlu diperhatikan untuk teman-teman pemula, kata lulus ini harus diapit oleh tanda kutip seperti ini. Tanda kutip, kemudian keterangannya lulus, lalu tanda kutip lagi. Kemudian ketikkan koma. Nah, selanjutnya kita akan menentukan value if false. Jika tidak memenuhi kriteria ini, berarti jika kurang dari 70, maka keterangan yang kita berikan adalah tidak lulus. Kemudian kita akhiri dengan tutup kurung. Kita coba enter, maka di sini keterangannya lulus. Kita coba copy sampai nama yang paling bawah. Selesai. Di sini yang tidak lulus 2 orang, yang nilainya 60 dan yang nilainya 55. Sangat mudah bukan teman-teman? Nah, pertanyaannya bagaimana jika standar nilainya tiba-tiba berubah menjadi 80 misalkan di sini? Bagaimana caranya supaya ini otomatis keterangannya berubah? Kalau standar nilainya 80, yang 75 berarti seharusnya dia tidak lulus. Nah, tipsnya di sini adalah kita edit dulu rumusnya yang ini, misalkan yang paling atas. 70 ini kita ganti dengan di mana standar nilai itu berada. Misalkan ini di sel C8. Kemudian ini kita kunci dengan menekan F4 pada keyboard. Tujuannya adalah agar ketika kita copy nanti, sampai nama yang paling bawah, patokan standar nilai lulusnya tidak akan berubah. Dia akan tetap berada di sel C8. Oh ya, untuk teman-teman pemula, jika rumus ini kita terjemahkan ke bahasa kita, kurang lebih seperti ini. Jika nilai di sel B2 lebih dari atau sama dengan di sel C8, dalam hal ini 80,
maka keterangannya nanti akan lulus. Jika kurang dari 80 atau nilai yang berada di sel C8 ini, maka dia akan tidak lulus. Kita coba enter, kemudian kita copy rumusnya ke bawah. Nah, maka yang 75 dia tidak lulus. Bagaimana kalau 90 misalkan kita ubah? Maka yang 85 tidak lulus. Kalau standar nilainya misalkan 60, maka yang tidak lulus satu orang yang nilainya 55. Nah, itulah contoh penggunaan rumus if tunggal di Microsoft Excel. Jika teman-teman pemula sudah paham, mari kita lanjut ke rumus if yang setingkat lebih tinggi. Kita beralih ke sheet selanjutnya. Di sini sudah disiapkan data yang sama dengan di set sebelumnya, akan tetapi di sini kita ditugaskan untuk membuatkan predikat dengan ketentuan seperti tabel di sampingnya. Jika nilainya 90 sampai 100, maka predikatnya A. Jika nilainya 80 sampai 89, maka predikatnya B, dan seterusnya. Dan yang terakhir, jika kurang dari 60, maka predikatnya E. Ini kalau kita perhatikan, bisa saja kita terjemahkan tabel ini jika lebih dari 90 atau sama dengan 90, maka predikatnya A. Jika sama dengan 80 atau lebih dari 80, maka B. Jika sama dengan atau lebih dari 70, maka C. Yang ini jika sama dengan atau lebih dari 60, maka D. Dan yang kurang dari 60, maka E. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya, jika di atas 90 atau sama dengan 90, maka nilainya A. Tabel yang ini maksudnya sama dengan tabel yang di sebelahnya. Nah, untuk menentukan predikatnya, kita akan menggunakan rumus if. Akan tetapi, rumus if di sini yang kita gunakan adalah rumus if yang bertingkat. Bagaimana caranya? Mari kita coba. Di sini kita ketikkan sama dengan if, tekan tab pada keyboard, kemudian logical testnya seperti yang sebelumnya tadi, jika nilainya lebih dari sama dengan 90, maka nanti predikatnya akan muncul A. Nah, di sini ketikkan koma lagi, kita tidak mengisinya value if false, akan tetapi kita menggunakan fungsi if lagi. Ketikkan if, tekan tab pada keyboard, lalu kita masukkan logika yang kedua. Jika nilainya lebih dari sama dengan yang kedua yang ini ya teman-teman, 80, maka predikatnya yang akan muncul nanti B. Kemudian koma, selanjutnya ketikkan if lagi, tekan tab pada keyboard. Logika yang ketiga, jika nilainya lebih dari sama dengan 70, maka yang muncul nanti predikatnya C. Kemudian koma lagi, dan ketikkan if, tekan tab pada keyboard. Logika yang keempat, jika nilainya lebih dari sama dengan 60, maka yang muncul nanti D. Nah, bagaimana dengan yang di bawah 60? Kita bisa langsung mengetikkan di sini tanda kutip E, tanda kutip. Ini maksudnya jika tidak memenuhi logika yang 4 ini, yang pertama yang lebih dari sama dengan 90, yang kedua lebih dari sama 80, yang ketiga lebih dari sama dengan 70, dan yang keempat lebih dari sama dengan 60. Jika tidak memenuhi logika yang 4 ini, atau artinya jika nilainya di bawah 60, maka predikatnya nanti yang muncul E. Dan yang perlu diperhatikan untuk teman-teman pemula, di sini jumlah tutup kurung di akhir rumus ini sejumlah fungsi if yang kita gunakan. Misalkan di sini kita menggunakan
1, 2, 3, 4. 4 fungsi if, berarti tutup kurungnya di sini sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita coba enter. Maka predikat yang muncul B. Bagaimana caranya jika kita malas untuk menghitung tutup kurungnya? Caranya adalah, misalkan di sini kita cukup mengetikkan 1 tutup kurung. Kira-kira bagaimana nanti? Kita coba enter. Maka akan muncul peringatan seperti ini. Jika muncul peringatan seperti ini, cukup kita klik yes saja. Maka nanti rumusnya akan diperbaiki. Kemudian ini kita coba copy sampai nama yang paling bawah. Maka predikatnya akan muncul secara otomatis. Yang 85B, yang 95A, yang 75C, 60D, dan 55E, sesuai dengan tabel yang ada di sebelahnya. Nah, itulah contoh penggunaan rumus if tunggal dan if bertingkat yang ada di Microsoft Excel. Silahkan teman-teman bisa coba sendiri. Sekian dulu tips dan trik dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.